Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ida Munawaroh dari Banyuwangi. Banyuwangi berapa jam itu ke sini? 6 jam. Serius? Iya. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Mohon maaf nih, aku udah nggak apal peta Jawa nih. Jadi kalau ini kan Surabaya, jadi Banyuwangi ke arah Jember. Iya, Jember sana. Wah, Jember ya, sono. masih ke timur lagi. Wih, keren, Masya Allah. Terima kasih sudah kumpul di sini. Alhamdulillah. Effortnya. Bunda Nurul, sebentar nih mana? Oh, TSR 40. Terus? Iya. TSR 40, habis itu stuck, berhenti. Terus kok gini-gini aja, ikut pembelajaran ini, pembelajaran itu. Oh gitu. Oh, sempet. Ya. Oh, kepo dia. Terus ikut lagi. Akhirnya ikut lagi di TSR 48 kemarin. Tapi 41 ada juga tuh. Oh, beli Ada, tasbih. beli tasbih. Ya, pertama Ayo. privat 40, beli tasbih. Terus kemarin privat. Privat. Iya. Akhirnya kepo sama triknya. Iya. Tapi kemarin udah aku kasih trik belum sih? Sudah. Sudah kasih trik ya. Sudah Baru saya, ya, sudah saya jalankan. Alhamdulillah. Yang awalnya itu kan saya punya hutang itu 1,3 M. 1,3 M. Itu utangnya siapa? Utang berdua. Oh, suami. Suami istri ya. Apa itu? Utang apa itu? Di Bank Mandiri sama Bank BRI. Oke. Ya, alhamdulillah ikut pembelajaran sana, pembelajaran sini, saya tuntaskan itu. Terus sekarang mau menaikkan level tuh kok susah, tetap tengkar, tetap ini, tetap itu sama suami. Akhirnya ikut STR 40. Agak tenang. Setelah agak tenang, sudah lupa lagi, nggak ngecajar kolbu karena nggak belajar lagi. Setelah itu scroll TikTok lagi, YouTube lagi. Akhirnya tenang, terus daftar privat kemarin. Iya, alhamdulillah. Nanti banyak lagi perubahannya ya. Alhamdulillah ya. Oh, jadi kemarin pas ada hutang itu selesai ya. Selesai. Apa bedanya setelah Bunda udah kemarin udah charger kolbu, dapatin trik sama di pembelajaran spiritual lainnya yang Bunda rasakan di sini? Mohon maaf. Yang saya rasakan, yang saya nggak bisa bandingkan itu ya. Ketika saya itu tenang, anak itu ikut tenang. Suami juga tenang. Rasa ya. Yang paling saya serasa itu ke anak. Rezekinya anak juga luar biasa. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Anak itu penghasilan satu hari itu bisa mencapai sampai 2 juta anak. Masya Allah, itu yang ke anak. Efeknya kemana-mana ya. Efeknya ke anak, terutama ke anak Ustazah itu. Benar-benar saya berdoa, ya Allah, saya dipertemukan lagi sama Ustazah langsung, tidak hanya online ya, itu yang membuat motivasi saya kenceng itu. Alhamdulillah ya. Iya. Efeknya ke anak Ustazah. Kemarin sempat aku tolak nggak? Enggak ya? Langsung ya? Langsung. Oh, langsung ya, langsung daftar ya? Langsung daftar. Langsung daftar Ustazah, langsung. Iya. Ke anak, yang ini saya rasakan itu ke anak Ustazah. Anak itu yang maunya pontang-panting kerja sana, kerja sini. Ketika saya tenang, setelah saya benar-benar manut, kan yang kemarin yang TSR 40 saya kan enggak, masih sana sini. Ya, ritual doanya di main-main ya. Setelah saya manut, alhamdulillah anak itu luar biasa Ustazah. Masya Allah. Anak luar biasa. Kekuatan ibu, kolbunya ibu luar biasa. Terus anak kan saya kasih trik usap itu. Benar-benar dia juga ibadahnya sekarang sudah lancar. Alhamdulillah. Iya. Pakai trik usap itu Ustazah. Iya. Masya Allah. Sekian Ustazah. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Oke, di sini ada Bunda Tina Dwi Agustina. Betul. Ya, boleh dong perkenalkan dirinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Tina dari Surabaya. Bunda Tina TSR Yang terbaru 47 Bunda Umi. 47. Berarti Sebenarnya saya sudah pernah masuk TSR 5. oh gitu. Tapi sempat cuman waktu itu kan awalnya TSR 5 tuh awal banget. Bunda. Belum ada
tasbih, belum ada trik, belum ada, jauh banget. Ritual doa ya kan, belum gitu. ada. Abis pasti tenggelam abis itu. Tenggelam banget. Pasti Cuman tenggelam. baca sebulan 2 bulan materi, habis itu lewat udah Lewat, gitu. iya. Dan saya kebetulan tertarik lagi sama Bunda Umi berkat Bunda Husnul. Ya, tepuk tangan dulu dong. Bunda Untuk Husnul menyemangat semua grup. menyemangati grup diskusi TSTR itu. Kok setiap hari kan pasti ada Bunda Husnul itu Nge-share war-war ya. nge-share, ayo Bunda di charger kolbunya, ritual doanya dikencengin kayak gitu. Saya gini, ini saya yang kelewat apa gimana, kayak dulu kayak kok nggak ada gitu ya. Tapi kok Bunda Husnul kok kayaknya gencer banget gitu kan gitu. Terus akhirnya saya mulai Sempet ngikutin. cat-catan nggak sama Bunda Husnul? Hah? Sempet cat-catannya? Belum. Oh enggak Saya ya, cuma jadi inget lewat ini, itu ya. ini Bunda Husnul yang mana lagi kok ada lagi. Jadi akhirnya dari Bunda Husnul itu akhirnya saya kepo lagi sama Bunda Umi. Buka-buka lagi YouTube-nya, terus akhirnya yang dulu TikTok saya uninstall, jadi install lagi, buka lagi begitu. TikToknya Bunda Umi. Betul. Akhirnya ikutin live lagi, akhirnya tahu nih pengalaman pertama sebelum Ramadan itu kan, sebelum buka kelas yang 47 kemarin ya. Jadi selama dari TSR 45 udah mau berapa tahun itu ngapain aja? nggak ngapain. Ngapain? Jadi itu banyak sekali cobaan, mulai suami keluar dari kerjaan, otomatis ya. akhirnya ngelunasin utang-utang, ngejual aset, semua itu. Sebenarnya yang awalnya memang suami yang ngenalin YouTube-nya Bunda Umi itu suami sebenarnya. Oh gitu, di TSR 5 itu. Oke. Bunda ini coba lihat Bunda Umi Fadila, ini kayaknya adem banget kalau ngedengerin YouTube-nya ini gitu. Suami yang ngenalin gitu. Oke, aku liatin gitu. Itu waktu yang TSR 5. Kalau yang TSR 47 berkat Bunda Husnul. Bunda Husnul ya. Akhirnya saya ngikutin TikToknya Bunda Umi 3 kali live gitu berturut-turut. Rasanya langsung nyes, adem Bunda. Habis yakin banget ke depan ya. Ya Allah, yakin. Setiap selesai live-nya TikTok Bunda Umi itu langsung adem, nyes hati Bunda. Akhirnya saya ada uang berapa, saya nekat Bunda, nggak ngomong suami. Iya betul. Beli tasbih, ikut privat, biar bisa ikut ke charger lagi, kolbunya biar lebih dahsyat lagi. Pasti. Gitu. Akhirnya sekarang gimana perasaannya? Walaupun mulai aktif lagi nih. Mulai aktif lagi. Yang paling terasa di saya itu setiap bulan tuh biasanya, apalagi menjelang haid itu. Itu pasti ada 1 hari 2 hari momen itu meledak-ledak marahnya. Meledak. Sama anak-anak, apalagi kalau jangan deket-deket ya, jangan makan ya. Kalau orang Surabaya bilangnya senggol bacok gitu. Senggol bacok ya. Iya. Setelah ngamalin ilmunya Bunda Umi, yaitu ritual doa, charger kolbu tiap hari, nggak ke skip sehari, pokoknya sekali ada itu. Keren. Itu alhamdulillah tenang banget, bahagia banget, tenang, damai. Pokoknya Bunda Umi bilang, kalau misalnya ada ke-distract dikit aja, astagfirullah, ya Allah, aku bahagia, aku orang yang selalu beruntung. Sampai senangis-nangisnya, habis itu tenang lagi. Alhamdulillah. Itu Bunda Umi. Itu pelan-pelan teman-teman setiap hari di charger. Benar Bunda, kuncinya di situ Bunda. Lagi hal-hal yang lain semuanya tuh udah pada dahsyat pasti. Semuanya juga karena ini kuncian. Benar Bunda. Benar. Makanya Bunda Umi bilang mau ke Surabaya, pengen banget ketemu, ya Allah gitu. Saking senang pengen dapat vibrasinya juga dari Bunda Umi. Insya Allah banyak banget. Ini bukan mitos, tapi fakta, karena teman-teman pasti tahu sendiri, karena energi itu terkoneksi. Ya, apalagi kita memang benar-benar belajar tentang energi ini, tinggal di setting aja sendiri. Ya, aku pun juga diri sendiri tuh. Aku concern dari makan, kita powerkan energi, ketemu seorang, lengket-lengket tuh rezeki entah uang, entah opportunity apapun. Betul. Setelah tenang, nah ini yang saya udah ngelakuin trik-trik. Kalau trik usap, iya paling sering trik usap. Apalagi pas anak menjelang ujian gitu, saya trik usap, moga lancar, moga bisa nilainya bagus gitu. Terus suami juga pas lagi cari kerja kan Bunda Umi, alhamdulillah
baru aja kemarin pengumuman lolos Alhamdulillah, tepuk keterima tangan kerja dulu. lagi di tempat yang lebih bagus Padahal baru lagi. juga musabnya ya. Iya, Bunda. Saat itu apa nganggur berapa lama? Kalau nganggurnya itu hampir setahunan. Setahun, alhamdulillah. Dan itu ya usaha jualan jus iya, Iya. jualan snack-snack iya gitu. Karena Jadi apa dipaksa ya. dipaksa untuk Ritoldo charger kolbu, Nah, jalur langitnya dipaksa jalur juga. langitnya dipaksa pakai proteksinya Benar, biar benar. lebih gampang ya kan. Benar. Sama yang terakhir itu sebelum waktu Lebaran sih Bunda Umi, kan suami setelah keluar dari kerjaannya yang pertama itu, kita memang niatnya hijrah, suami yang diperbankan keluar dari perbankan. Oke. Hutang-hutang riba kami lunasi semua, jual-jual aset emas, perhiasan, mobil, Gak apa-apa. kita jual semua untuk nutup itu hutang. Tapi akhirnya memang keluarga nggak terlalu menganggap gitu mungkin ya Umi, karena di posisi terbawah lah waktu itu. Betul biasa ya, manusia banget ya, dunia banget ya. Bener banget. Nah kalau iya kemarin ternyata dapat rezeki, ibu ngasih emas perhiasan yang nggak saya duga-duga kan, hampir 100 gram, ada 3 perhiasan, 2 kalung sama 1 gelang. Masya Allah, tepuk tangan Ya dulu Allah, dong. saya aja kaget Bunda, ya Allah. Terus Ya kan, ilmu di luar nalar kalau dikerjain memang ya, ternyata Allah bener. datangkan lagi yang lebih halal, lebih berkah lagi. Amin ya Allah. Itu sih Bunda Umi yang 1-2 bulan ini perubahan yang terjadi di saya. Masya Allah, alhamdulillah. Tepuk tangan Bunda dulu Umi. untuk Bunda. Terima kasih banyak ya udah datang jauh-jauh. Masya Allah, alhamdulillah ya. Monggo silakan. Terima kasih. Ya ini juga untuk teman-teman ya. Semuanya, kalau ada yang masih ragu-ragu, kalau tahu di situ ada sisi baiknya, dikerjain. Yakin. Karena keraguan itu biasanya dengan berjalannya waktu, Bunda hanya butuh apa sih namanya, butuh titik itu ya kan, yang pada pingin. Tadi habis ngebahas apa tuh di belakang, ngebahas umroh, takut nanti segala macem. Jujur ya, aku pribadi, karena ini pengalaman dulu, aku juga pernah ada di titik itu, belum punya rumah. Alhamdulillah saat itu hutang udah selesai ya kan, mau ngapain ya gitu kan, kepingin banget umroh segala macem ya. Terus ada yang bilang, iya nih belum ada rumah, belum ada ini. Lagi-lagi dunia memang gak akan ada kelar-kelarnya ya. Yang penting teman-teman tahu udah bisa memanage, ada rezekinya, berangkat umroh deh, lebih enak. Dari situ nanti lebih kebuka lagi, apalagi udah tahu ilmunya. Dan aku gak pernah berpikir bahwasannya ini gara-gara suaminya apa namanya marketing umroh, enggak. Ini karena permintaan, karena ikutin intuition datang. Kita juga nggak mau ribet-ribet ya kayak gitu kan. Ada yang nanya, ada nggak Ustazah referensi umroh bla bla bla. Karena umroh di mana-mana semuanya kebanyakan mahal, kita pun akhirnya tahu memanage kelola keuangan umroh. Kenapa enggak sih? Dan itu semua berjalan tanpa kita niatkan, karena semua request dari teman-teman, keluarga dan segala macam kayak gitu. Dan aku selalu sharing ke teman-teman semua, bebas mau umroh di mana aja, bebas ikutin intuitionmu. Kalau mau di sini dan di sana, yang penting teman-teman ibadah. Itu fokusnya ke aku ya, jangan ada ragu-ragu lagi ya. Barakallah, terima kasih Bunda. Tepuk tangan dulu. Baik. Masih banyak masalahnya tentang keuangan, percintaan, tentang hajat-hajat anak, pingin menikah dan segala macam hajat kalian, permasalahan kehidupan teman-teman semua yang masih merasa masalahnya banyak, hidupnya rumit. Saran aku dibantu pakai tasbih Crystal Booster Aura. Tasbih ini fungsinya untuk memproteksi energi negatif kalian. Ya, menyerap energi negatif, karena energi negatif itu apa? Yang masih punya energi negatif dalam tubuh, masih takut akan dunia, takut nggak punya, takut tentang pasangan, takut tentang keuangan, tentang masa depan, tentang apapun. Nah, berarti masih ada energi negatif. Setiap manusia pasti ada aja, level energinya juga berbeda-beda. Kalau teman-teman merasa punya hajat banyak dan masih punya banyak masalah, hidupnya masih struggle, dibantu, di-boost yuk.
proteksi pakai bantuannya dengan si tasbih multivitamin. Jadi teman-teman jangan berstatement mengintimidasi dan apapun ya. Wah, ini syirik. Ya syirik nggak sih? Nggak dong sayang, karena ini salah satu multivitamin seperti teman-teman tiap hari minum multivitamin, entah vitamin D, entah vitamin C, entah teman-teman lagi demam minum paracetamol, entah teman-teman darah tinggi minumnya amlodipin dan vitamin obat-obat lainnya. Nah, jadi zaman dulu, di zaman Rasulullah, di zaman Nabi Adam, dan terus ke nabi-nabi dan sahabat-sahabat tabi'in tabi'ahum, itu kan nggak ada dokter ya, nggak dikasih obat racikan paracetamol, antibiotik, betul nggak sih? Nah, mereka dari mana berobatnya? Yaitu dari bebatuan-bebatuan kristal dan juga permata. Mereka hidupnya bisa grow up itu dari mana? Ya kreatif dan inovatif dan semangat energinya dari mana? Dari dengan memakai batu-batu alam, permata dan juga kristal. Tapi tasbih ini terbuat dari batu kristal asli, namanya Black Tourmaline Grade AAAA. Yang dimana aku sarankan buat kamu. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya belajar di sini, nggak cuman hanya dipakai doang, tetapi diajarin gimana cara berdoa. Jadi ini tuh hanya tambahan energi. Nggak ada teman-teman pakai tasbih bisa kaya, enggak. Teman-teman pakai batu kristal ini, energinya jadi makin level getaran frekuensinya makin naik tinggi. Dari situ di saat teman-teman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan teknik yang benar, itu akhirnya lebih cepat terijabah. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, itu dia. Makanya teman-teman belajar lagi ilmunya. Di saat teman-teman beli tasbih ini, kalian nanti akan dapatin lagi masuk ke dalam komunitas Umi Fadilah, belajar kelas khusus gratis di sana karena free. Beli tasbih, free kelas khusus, free buku scripting untuk teknik berdoa sama aku, ya, dan juga free 2 trik jitu. Langsung segera masuk ke dalam kelas. Bulan ini nanti teman-teman akan dapat free bimbingannya sama aku. Langsung klik link di kolom deskripsi atau WA di sini ya. Barakallah, waalaikumsalam.